Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nur Batubara. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SLB Negeri Lingga. Pada kegiatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di SLB Negeri Lingga ini dengan judul Impian, implementasi pembelajaran mendalam melalui inovasi pembelajaran. SLB Negeri Lingga berdiri pada tahun 2017. Sekolah ini menjadi satu-satunya tempat belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Lingga. SLB Negeri Lingga memiliki siswa berkebutuhan khusus seperti tunarungu, tunagrahita, dan autis. Meski ketunaannya sama, namun karakter dan kebutuhan belajar mereka sangat berbeda. Karena itu, proses pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama. Bagi kami, belajar bukan sekedar memahami teori, tetapi mengalami, menghayati, dan mempraktikkan nilai-nilai kehidupan. Sebagai guru yang bukan lulusan pendidikan luar biasa, saya menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, siswa tunarungu seringkali kesulitan memahami bahasa isyarat yang digunakan. Yang kedua, siswa tunagrahita butuh pengulangan berkali-kali dan contoh yang nyata. Dan yang ketiga, siswa autis seringkali sulit fokus dan merasa tidak nyaman untuk berinteraksi dan kontak mata dengan orang lain. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mulai melakukan inovasi dalam pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya menerapkan pembelajaran berbasis masalah untuk siswa tunarungu, di mana siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata, seperti pentingnya berpakaian sopan dan rapi dalam Islam, dan bagaimana dampaknya jika kita tidak berpakaian sopan dan rapi dalam Islam. Dengan bantuan gambar, video, dan bahasa isyarat, mereka dapat belajar berpikir kritis dan menemukan solusi terhadap masalah yang sedang mereka pelajari. Saya juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa merancang poster digital melalui aplikasi Canva dengan tema berpakaian sopan dan rapi sesuai ajaran Islam di sekolah. Selanjutnya, setelah siswa selesai merancang poster digital di Canva, mereka akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas siswa, karena mereka diberi ruang untuk berkreasi. Selanjutnya, siswa membuat proyek fashion mini berupa penggunaan pakaian yang sudah mereka pilih dari rumah dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian siswa, serta menjalin kolaborasi dengan orang tua sebagai mitra pembelajaran yang mendampingi siswa di rumah dalam pemakaian baju yang sopan dan rapi sesuai syariat Islam. Mau maju ke depan menjelaskan kenapa kalian memilih baju tersebut. Kenapa? Oke, silakan sini. Oke, kenapa kamu memilih baju tersebut? Karena sopan. Kenapa kamu memilih baju ini? Oh, karena kamu suka menggunakannya ketika berada di sekolah. Untuk mendukung evaluasi pembelajaran, saya menggunakan media digital seperti Wordwall dan Quizizz. Melalui dua aplikasi ini, siswa dapat belajar sambil bermain, sehingga mereka merasa lebih antusias, fokus, dan tidak tegang saat mengerjakan soal. Selanjutnya, saya menerapkan perpaduan antara teknologi, pedagogi, dan konten dalam pembelajaran tentang materi wudhu. Melalui video YouTube, siswa belajar tata cara berwudu, berdiskusi bersama, serta menyanyikan lagu tentang rukun wudu dengan gerakan sederhana agar lebih mudah diingat. Pendekatan ini tidak hanya membuat siswa lebih fokus dan antusias, tetapi juga membantu mereka memahami makna setiap langkah ibadah dengan cara yang menyenangkan dan bermakna.
Gambar ini di mana letaknya? Di sini Bu, sini. Di situ. Sini Bu. Kita coba ya. Di sekolah, saya saling berbagi strategi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat guru. Sedangkan di rumah, saya berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk ikut mendampingi anak belajar dan berkreasi di rumah. Saya juga melakukan inovasi pembelajaran melalui pendekatan personal dan kolaboratif, di mana untuk siswa autis saya menggunakan visual schedule agar kegiatan belajar terasa lebih terstruktur dan mudah diprediksi. Saya juga memanfaatkan media meronce dan mengikat tali sepatu untuk melatih fokus dan motorik halus mereka. Selain itu, saya memutar musik dan video lagu anak-anak Islami untuk menarik perhatian, menenangkan emosi, serta menumbuhkan semangat belajar mereka di kelas. Kita dengarkan sambil kita gerakan tangan, oke? Ada gambar lucu. Dari proses pembelajaran yang saya lakukan di SLB, saya menyadari bahwa kunci keberhasilan di SLB bukan hanya pada teknologi atau metode yang digunakan, tetapi pada hati dan empati dalam mendampingi siswa. Melalui pembelajaran aktif dan pemanfaatan media digital, saya melihat adanya perubahan yang bermakna, di mana siswa tunarungu lebih merasa percaya diri, sedangkan siswa tunagrahita mereka mulai mampu memahami konsep melalui kegiatan konkret. Dan untuk siswa autis, mereka sudah mau ikut berpartisipasi aktif dan fokus dalam pembelajarannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Kusmana, Kepala SLB Negeri Lingga, dengan bangga memberikan apresiasi dan penghargaan yang seterus-terusnya kepada Ibu Latifah Nur Batubara atas dedikasi dan peran transformatifnya dalam mengembangkan pembelajaran mendalam di sekolah SLB Negeri Lingga. Sebagai seorang guru yang visioner dan inovatif, beliau telah berhasil menghadirkan proses pembelajaran yang bermakna, menantang, dan berpihak pada murid. Melalui pendekatan efektif, kolaboratif, dan berbasis inquiry, Ibu Latifah mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, serta mampu menghubungkan pengetahuan dengan dunia nyata. Transformasi pembelajaran yang beliau lakukan tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil belajar murid, tetapi juga menginspirasi rekan-rekan guru untuk berani berinovasi dan bertransformasi dalam praktek pembelajarannya. Beliau juga menjadi contoh nyata guru yang mengajar dengan hati, berpikir dengan visi, dan bertindak dengan makna. Kami sangat bangga atas kontribusi Ibu Latifah Nur Batubara SPD dalam menumbuhkan budaya belajar yang mendalam dan berkelanjutan di sekolah kami. Semoga semangat dan keteladanan beliau mampu terus menginspirasi seluruh warga sekolah untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang memerdekakan dan memuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halijah, teman sejawat Ibu Latifah, akan memberikan tanggapan tentang pemanfaatan media dan aplikasi digital serta pemilihan strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu Latifah ini sangat inspiratif. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga membantu mereka memahami dan mengaplikasikan materi pembelajaran dengan lebih mudah dan mengembirakan. Praktik baik ini sangat patut untuk dicontoh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.